Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu ya. Terima kasih telah bergabung dalam acara webinar LIA Webinar Series tahun 2021. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu selalu sehat, selalu menjaga protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh supaya tetap sehat. Silakan kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk saling sapa di antara para peserta yang ada di sini, dan melalui chat atau bisa langsung. Dan tentunya pada kesempatan kali ini banyak peserta webinar yang hadir pada kali ini. Ada yang dari Sumbawa, NTB, yaitu Ibu Siti Hartati. Ini ada teman-teman kita yang terjauh ya, saya bacakan. Kemudian ada dari Deli Serdang, dari Surabaya, Balikpapan, dan Banyumas. Tentunya terima kasih sekali Bapak-bapak Ibu sekalian telah bergabung di acara ini, dan kami akan mulai tepat jam 10. Bapak Ibu sekalian, acara ini adalah merupakan rangkaian kegiatan atau LIA Webinar Series tahun 2021 yang tentunya banyak sekali nanti ada kegiatan-kegiatan webinar-webinar yang lebih menarik lagi. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa selalu hadir pada acara webinar kami, karena kami akan terus memberikan pengetahuan atau pendidikan tentang bahasa Inggris dan lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai aja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anggit Ismantoro dari LIA Jakarta, LIA Pusat tentunya. Pertama-tama kami ucapkan syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara LIA Webinar Series. Dan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dan selamat datang di acara kami, dan juga mudah-mudahan akan bergabung di webinar-webinar selanjutnya. Sebelum mulai acara kali ini, marilah kita secara bersama-sama untuk yang beragama Islam, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga tak lupa kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1422 Hijriah ini, semoga amal ibadah atau puasa Ramadan pada tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami akan menyapa dulu dari pimpinan dari LIA kepada Bapak Asdi sebagai Direktur Pusat Penerbitan LIA, dan beberapa undangan dari Lembaga Bahasa LIA. Selamat hadir dan selamat datang. Terima kasih telah hadir pada kesempatan kali ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, Yayasan LIA mempunyai banyak program kegiatan online, salah satunya adalah webinar series ini. Banyak kegiatan-kegiatan selain webinar online ini, seperti workshop, kemudian kegiatan event online seperti kegiatan event-event untuk anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan kuliah dan bapak-bapak karyawan. Kami juga mempunyai beberapa program kelas luar yang mungkin Bapak-Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di program kelas luar ini, perwakilan dari dari sekolah yang Bapak Ibu geluti. Baiklah, saat ini Yayasan LIA mempunyai 68 gereja di seluruh Indonesia, dan terbesar dan tersebar di seluruh Indonesia. Diharapkan
kami sangat senang sekali apabila Bapak Ibu bisa menjadi keluarga besar LIA di seluruh Indonesia. Materi pada materi webinar saat kali ini adalah bagaimana meningkatkan percaya diri dalam berbahasa Inggris. Jadi banyak sekali bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kurang percaya diri, masih masalah dalam mengungkapkan dalam bahasa Inggris, takut salah, gemeteran. Makanya pada kesempatan kali ini dari narasumber yang kami akan hadirkan bisa menjawab dari masalah-masalah yang ada. Acara ini kami disponsori oleh Lembaga Kursus LB-LIA, kemudian dari Campina, dan dari majalah CNS dan CNS Junior. Tentunya majalah CNS dan CNS Junior adalah majalah berbahasa Inggris dari internal LIA yang juga bisa dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Kami sudah hadir dalam majalah CNS online dan CNS Junior online. Kami harapkan bisa menjadi bagian dari LIA secara keseluruhan. Kemudian tidak usah panjang lebar, kami lanjut saja kepada acara inti di sesi webinar ini. Tapi sebelumnya ada beberapa netiquette yang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah nama yang tertulis di akun Zoom adalah nama yang tertulis di formulir pendaftaran. Itu kami harapkan mematuhi aturan tersebut, netiquette tersebut. Kemudian kedua, peserta wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai selesai, karena di akhir acara peserta wajib mengisi atau memberi kesan dan saran melalui Google Form yang akan diberikan panitia melalui Google Form yang akan diberikan untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi di akhir sesi nanti kita akan memberikan Google Form untuk memberikan Bapak Ibu memberikan masukan atau pesan mengenai acara pada saat ini dan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan kami harapkan juga Bapak Ibu mematikan mikrofon atau unmute sehingga bisa materi bisa lebih konsentrasi. Baiklah, acara ini akan kita mulai dan waktu kami persilahkan kepada moderator yaitu Ibu Rahmawati. Dan pembicara narasumber adalah Ibu Novisa Fitri. Silakan monggo Mbak Rahmawati. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Welcome to Ibu Luz from Yayasan LIA and Pak Asti and all our honorable guests in this event. Welcome to LIA's webinar series with the topic How to Speak English with Confidence. My name is Rahma and I'll be your moderator for this event. First of all, I would like to thank you for joining this webinar. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, Kakak, Adik semua peserta dalam keadaan sehat dan bersemangat untuk menambah ilmu pada hari ini. Okay, just a little housekeeping before we get started. This webinar will be conducted bilingually, meaning both the moderator and the speaker will speak English and Bahasa Indonesia interchangeably. So the speaker will have a 20-minute presentation, and if you have any questions during or after the presentation, please type them in the chat room and I'll bring them up in the question and answer sessions. So, webinar kita ini akan dilakukan dalam dua bahasa, dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. All the participants can ask questions in English or in Indonesian, in bahasa Indonesia, whichever you are comfortable with. And should you have any questions, please write them in the chat room. Okay. Our topic today is about how to speak English with confidence. Most of us, some of us, usually have butterflies in our stomach when we are speaking in public. So how do we handle that? Or we're afraid of making mistakes when speaking English. So how do we handle that?
We're about to find out the solutions from our speakers today. And just a glance of our speaker, she has more than 20-year teaching English teaching experience. So meaning she's a very experienced teacher. She has actively participated in numerous training for trainer workshops held by CISV International in Bangkok, Japan, China, Vietnam. I cannot mention the names of the companies, it will take forever. Okay, and she has also become presenters in LIA International Conference since 1999. So, jadi saya tidak perlu bacakan CV-nya ya, dua jam kayaknya kurang cukup. Jadi, just know that she has been in international conferences, events, and many things. So we are very lucky today to have our speaker, and you are welcome to ask a lot of questions or whatever questions that you want. Okay. Now, without further ado, we will turn the time over to our speaker, Ms. Novi Savitri. Please, Ms. Novi, you're welcome. Hello everyone, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi, yeah, just like, makasih Miss Rahma. Yeah, I'm going to share with you some tips, and then I'm going to use Bahasa Indonesia and English. So it's going to be bilingual. Okay, so hopefully that everybody is here and ready for our session. Oh, by the way, di Bahasa Indonesia nanti, semoga teman-teman tidak keberatan kalau saya memanggil teman-teman dengan sebutan teman-teman atau rekan-rekan, Bapak Ibu, karena pesertanya sangat beragam dari yang dari SMP, murid SMP sampai yang sudah sangat pengalaman di dunia profesional. Oke, jadi kita akan bersama-sama di sini. Saya akan berbagi pengalaman, berbagi tips juga ke Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berpanjang-panjang, mari kita mulai. Sebentar, saya mau share screen dulu. Bentar. Bentar ya. Just a second. There's a technical things here. Okay. Wait up. All right. Okay. So here it is. Okay. Sudah menjadi banyak pertanyaan di banyak orang, kecuali mungkin guru ya yang punya confidence sangat banyak. Tapi ini sangat pertanyaan seperti ini berulang kali saya dengar. Like, gimana sih caranya supaya bisa bahasa Inggris? Gimana sih caranya supaya berani ngomong bahasa Inggris? Atau nggak cuma ngomong tapi juga membawakan suatu training di kancah internasional, atau gimana sih supaya bisa nyaman berbicara dengan banyak orang dengan bahasa Inggris. Saya udah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris tapi saya belum bisa juga, belum punya percaya diri itu, atau saya takut salah. Nah, here it is. Saya akan berbagi dengan Bapak Ibu semua, teman-teman semua, like how to do and what to deal with that, and some tips about it. Okay. Ada 10 tips di sini yang saya akan bagi. Teman-teman bisa pikirin lagi, bisa coba, bisa try to practice yourself or with your friends, and then hopefully ini akan berguna buat semua, terutama bagi kita semua untuk menambah percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris tidak hanya di lingkungan sekeliling kita tapi juga di lingkungan yang lebih besar. Oke, yuk kita mulai. Oke, satu hal yang paling penting sebenarnya ini tidak cuma dalam berbahasa Inggris, tapi dalam kita berbahasa Indonesia pun, waktu kita berusaha untuk menghadapi orang lain, mungkin adalah mengenal diri kita and accept it. Okay, so know ourselves and accept ourselves. Jadi kita kenali diri kita lagi dan jangan lari dari situ. Jangan berusaha denial dari situ. Terima aja. Jadi what kind of person are you?
What kind of person am I? Okay, extrovert, introvert, atau apa? Atau shy, atau talkative, timid, apapun itu terima. Oke, kenapa? Karena kita nggak bisa jadi versi orang lain. We can only be the best version of ourselves, gitu kan? Nah, kenapa kita mesti nerima ini dan tidak menjadikan excuse juga? Gitu. Karena begitu kita mengenal diri kita, apapun itu kekuatan dan kelemahan kita akan lebih gampang untuk untuk perform lebih baik di depan orang banyak dan juga untuk diri kita sendiri. Oke. Salah satu yang sering jadi alasan orang-orang adalah, nggak bisa, saya kan introvert. Oh no, that's not an excuse. Okay, saya introvert, saya tertutup dulu. Sekarang saya berusaha untuk lebih ekstro, saya berusaha untuk lebih terbuka, karena saya tahu kalau saya tetap seperti itu dan tidak mau menggali kekuatan saya yang lain, akhirnya saya tidak akan kemana-mana. Oke, tidak akan men-challenge diri saya untuk menjadi yang lebih baik. Nah, percaya bahwa setiap orang punya kekuatan dan kelemahan. Oke, kekuatan supaya kita punya percaya diri, kekuatan supaya kita bisa membantu orang lain, kelemahan supaya kita tidak sombong dan kita bisa menerima bantuan dari orang lain. Oke, you are enough. Nggak ada itu, jadi bukan kelebihan atau kekurangan ya, kata you are enough. That's what we have to remember, that we are born equally, then we are enough also. Okay, once we get this one, embrace this, okay, accept this, itu akan lebih gampang buat kita untuk perform nantinya. Nih, selanjutnya adalah we have to know our audience. Okay, again, every person is unique. Dan you are as good as your audience. Nah, ini juga kita mesti terapin di diri kita. Nggak ada kok yang lebih jelek, nggak ada yang kurang di sini. Semuanya sama, semua punya kesempatan yang sama, semua punya kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan di situ kita bisa berinteraksi dengan lebih baik. Oke. Know your audience ini juga bisa dalam arti luas. Kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semuanya dalam suatu event yang harus berbicara di depan orang-orang dengan berbagai background yang sangat beda-beda gitu ya. Nah, ini di situ penting banget untuk tahu latar belakang audiensnya juga. Jadi how we address them, topik apa yang akan kita pilih, ini akan sangat membantu. Tapi di balik semua itu yang harus diingat adalah every person is the same, every person is unique. Oke, itu aja dulu. Dan kita tidak ada di bawah audiens kita sama. Kita di posisi yang sama dengan audiens kita. Itu akan lebih baik. Kita juga tidak di atas sekali gitu ya. Oke, yang penting kita sama, kita belajar bareng. Kita mungkin lebih tahu di satu sisi, tapi audiens kita tahu di sisi yang lainnya. Jadi kita saling mengisi. Itu aja sih. Jadi believe that we are unique, we are enough. Oke, lanjut dulu ya. Nah, ini yang paling sering juga, aduh saya mau ngomong pakai bahasa Inggris tapi kayaknya takut salah, takut nanti grammarnya salah, vocabnya salah, pronunciation-nya salah. Nah, kalau terlalu mikirin gini, akhirnya kapan mulainya? Nggak akan mulai-mulai. Oke. Nah, jadi one thing that we have to remember, don't be afraid of making mistakes. Sekarang kalau dipikir lagi, waktu kita berbahasa Indonesia, apakah kita selalu benar? Enggak juga kan? Apakah kita nggak pernah bikin salah? Enggak juga. So, even native English speakers make mistakes. Kita juga sebagai orang Indonesia, berbahasa Indonesia tidak selalu benar. Dan apakah itu memalukan? Enggak juga. Enggak apa-apa juga. So, don't be afraid of making mistakes. But we also have to remember that other people judge us from the language we use. Jadi, orang lain itu menilai kita dari language yang kita pakai, dari bahasa yang kita pakai gitu. Jadi jangan takut salah, tapi juga kita harus sebisa mungkin menyampaikan dengan ilmu-ilmu yang udah kita dapat gitu. Jadi jangan ya udah sih nggak usah takut salah, ngomong aja yes no, tapi terus intinya apa nih? Nah, okay, just also remember that people can judge us from the language we use as well. Ya. Okay. Nah, ini penting banget waktu kita berbicara dengan orang lain, karena komunikasi itu waktu kita berbicara tidak hanya one way, tidak hanya satu arah, tidak hanya dari kita saja, tapi waktu kita berbicara itu berkomunikasi, dan berkomunikasi itu adalah dua arah.
Komunikasi bukan hanya tentang pesan yang kita sampaikan, tapi pesan yang diterima oleh lawan bicara kita. So what we have to do here, listen. Semakin kita mendengarkan orang lain, semakin kita mendengarkan banyak resources, okay, semakin akan lebih mudah bagi kita untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Mendengarkan apa aja selain dari lawan bicara kita, dari film, dari lagu, dari ujaran-ujaran di buku yang kita baca, dari teman-teman yang berbicara, dari orang-orang lain yang sharing sebelumnya. Okay, so the more we listen, itu kita akan makin kaya vocabulary-nya, makin kaya dengan ujaran-ujarannya, makin kaya dengan cara menyampaikannya, makin kita bisa melakukan lebih dengan bahasa dan skills yang kita punya. Disitulah kita bisa menerapkan ATM. Terus mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua udah familiar dengan ini ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita belajar dari situ, lalu kita memakai itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah think in English. Apa sih ini? Berpikir dalam bahasa Inggris. Berpikir yang seperti apa? Semua orang pasti berpikir, ya, oke. Tapi berpikirnya seperti apa? Nah, kadang-kadang kita kesulitan berbahasa Inggris atau berbahasa lainnya karena kita terlalu terbiasa untuk berpikir dengan bahasa ibu kita. Karena kita terlalu terbiasa berpikir dengan bahasa Indonesia, kalau memang itu bahasa ibu kita. Atau kalau teman-teman di sini punya bahasa ibu yang lain, malah mungkin sudah lebih rumit lagi cara berpikirnya. Nah, si bahasa ibu ini yang kadang jadi kendala kita dalam berbahasa Inggris. Kenapa? Cara kita berpikir misalnya di bahasa Indonesia akan beda dengan cara kita berpikir di bahasa Inggris. Cara kita melihat sesuatu dengan bahasa Inggris. Jadi, kita coba untuk berpikir dengan bahasa Inggris. Oke. Apa sih yang perlu? Gini. Di bahasa Inggris tenses, di bahasa Indonesia tidak ada. Coba kita pikirin. Tenses itu nggak susah kok. Itu gampang dan sangat memperjelas apa yang kita bicarakan. Jadi tanpa perlu kata keterangan untuk menunjukkan waktu, dengan tenses kita sudah bisa tahu, oh itu sudah dilakukan, oh itu belum, oh itu akan, oh itu kamu bicara tentang pengalaman. Nah jadi coba berpikir dalam bahasa Inggris. Coba berpikir dalam, ini sangat berkaitan dengan slide yang sebelumnya, dengan listen ini. Listen ini kan kita belajar dari orang lain. Dengan kita mendengarkan banyak resources, dengan kita memperhatikan banyak orang, dengan kita mendapatkan banyak input dari berbagai pihak. Dari situ kita bisa belajar bagaimana sih sebenarnya orang-orang dengan berbahasa Inggris itu berpikir, bagaimana cara mereka untuk menerima dan menyampaikan apa yang mereka tahu. Nah, jadi ini sangat berkaitan ya. Think in English and listen. Semoga jelas, atau kalau misalnya ada yang udah ada pertanyaan bisa langsung di chat. Nah, kadang kita lupa karena saking tegangnya, saking nervousnya, akhirnya kita lupa untuk tersenyum, kita lupa untuk tarik napas sebentar sebelum mulai. Ini penting terutama kalau teman-teman menghadapi sesi di mana harus berbicara tentang sesuatu yang teman-teman mungkin nggak terlalu familiar, atau dengan kondisi yang tidak terlalu familiar, atau dengan audiens yang tidak familiar. Nah, untuk mengatasi nervous biasanya adalah tarik nafas, itu akan membuat kita lebih cara menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan dengan lebih baik.
Nah, ini bisa dicoba, gampang banget ya. Oke, breathe and smile. Terus, apakah itu benar-benar membantu? Psychologically iya, itu membantu. Oke, terlepas dari banyaknya vocabulary yang kita punya, terlepas dari background knowledge yang kita punya, gitu. Begitu kita nervous, itu akan berantakan semuanya. Oke, nervous is normal, being nervous is normal, tapi kalau kita membiarkan kita nervous lebih dari 30 detik, itu akan merusakkan semuanya. So, apa yang bisa kita lakukan? Ya ini. Oke, tarik napas, lalu senyum. Oke, dan mulai relax, baru ngomong. Oke, jadi terlepas dari segala macam knowledge yang kita punya, atau terlepas dari yang pengetahuan dan vocabulary yang kita punya, ini psychologically akan sangat membantu. Nah, ini adalah satu hal yang sering jadi apa ya, topik di teman-teman di Indonesia. Kayaknya tuh ada suatu kepercayaan, suatu mitos kalau pintar berbahasa Inggris, pintar berbahasa apapun, berbicara itu harus cepat, padahal tidak. Oke. Berbicara itu istilahnya kayak di bahasa Indonesia banyak yang bilang, oh nanti kamu bisa castisius bahasa Inggris. Castisius itu apa sih? Cepat gitu, maksudnya bicara yang cepat. Tidak harus berbicara dengan cepat bila ingin berbicara di depan umum, bila ingin pesannya disampaikan. Ingat, balik lagi ke komunikasi. That communication is not only like message yang kita sampaikan, tapi we have to make sure kalau pesan kita diterima sama pihak yang mendengarkan kita, pihak audience kita. Gimana caranya? Slow down. How to slow down? Balik lagi ke yang tadi. Oke? Breathe and smile. Oke. Jadi jangan merasa kalau cepat itu keren. Kalau cepat itu fluent. Enggak juga. Oke? So, make sure that your message is accepted, conveyed. Ya. Jadi, oke. Enggak usah buru-buru ngomongnya. Yang penting jelas, pronunciation-nya jelas. Oke, pronunciation-nya jelas. Dilatih dulu sebelumnya dan slow down. Ya, pastikan teman kita, klien kita, audiens kita mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, selanjutnya apa? Gini nih, setelah kita bicara, setelah kita melakukan berbicara dalam bahasa Inggris, kita berhak menghargai diri kita untuk kesuksesan kita. Jadi di situ kita mulai istilahnya kayak self evaluation gitu. Apa ya yang tadi yang udah bagus yang saya sudah lakukan? Oh, tadi saya sudah berbicara dengan jelas. Oke. My audience can understand me. Saya nggak nervous, saya bagus tadi. Oke, jadi berilah komplimen ke diri kita, berilah pujian ke diri kita kalau kita bagus, kalau kita baik, kalau menyenangkan, kalau kita bisa berbahasa Inggris. Buat apa ini? Supaya kita terpacu untuk lebih baik lagi. Karena semua yang positif itu akan membuat kita lebih baik lagi. Jadi, don't be afraid of this. Compliment yourself. Celebrate success. That is really okay. That's good for you. Then, here it is. Selain sudah baik, pastinya ada hal-hal yang butuh untuk ditingkatkan. Biasanya gini, kalau saya biasanya setelah presentasi, setelah apapun yang saya bagi ke teman-teman, ke orang-orang, ke audiens, begitu turun panggung, biasanya tuh ada rasa kayak, aduh tadi kan harusnya saya gini, tadi kenapa saya nggak ngomong iya, harusnya saya tadi begini nih. Nah, itu rasa yang normal, jangan takut dan jangan dihapus. Kenapa? Karena itu bisa jadi perbaikan kita untuk di kemudian hari, perbaikan kita untuk di sesi berikutnya. Jadi
itulah room for improvement. Oke, jadi kayak misalnya tempat bikin salah, oke, tadi tuh harusnya saya mesti latihan lagi untuk pronunciation-nya. Oke, tadi tuh pembukaannya agak bingung, jadinya oke, saya harus latihan lagi how to start a session flawlessly. Oke, saya harus lebih relax lagi, saya harus lebih oke. Nah itu teman-teman semua yang tahu, jadikan ini sebagai catatan. Oke, kalau saya tuh masih tradisional, masih sukanya I still believe in pen and paper, jadi masih suka coret-coret di buku note saya, dan saya akan tulis, evaluasi saya, apa yang sudah baik dan apa yang bisa jadi room for improvement buat diri saya di kemudian hari. Gitu. Oke. Jadi selalu sediakan, jangan malu untuk menilai diri kita, jangan malu untuk merayakan keberhasilan kita, oke. Juga selalu bersedia untuk membuat apa yang sudah dilakukan untuk lebih baik. Oke. Lanjut. Nah, terakhir nih. Kayaknya kita on time ya. Oke. Nah, ini jangan pernah di-delete, jangan pernah diabaikan untuk practice. Oke. Practice ini kapanpun, dimanapun, jangan pernah kita lupakan, selalu latihan, selalu berlatih, bahkan berlatih untuk membuat kesalahan. Kenapa? Oke, buat kesalahan itu normal, to err is human, kita manusia, kita masih punya bikin kesalahan juga, oke. Nah, gimana cara, kenapa itu kita mesti practice, kita mesti berlatih untuk membuat kesalahan, supaya kita tidak jadi orang yang sangat perfeksionis yang akhirnya patah hati hanya karena kesalahan kecil. And that when we use bahasa Indonesia, kita juga kan bikin salah juga, nggak selalu benar juga. Dan what do we usually do? Biasanya kita ngapain kalau salah? Oke, kita lihat nih, kalau salah biasanya ngapain? Oke, saya harus minta maaf, saya harus menjelaskan apa yang kurang jelas. Oke, so it's the same in bahasa, in English as well. Oke, jadi kalau kita bikin salah, what should we do? Okay, you can explain it. Like, oh, sorry, what I mean is, or no, I didn't mean that way, so supposed to be like this. Oke, jadi nggak apa-apa untuk salah, nggak apa-apa untuk mengkoreksi yang sudah terjadi gitu ya. Kita bikin apa ya, aku bilangnya di sini kayak gimana caranya untuk menjelaskan apa yang sudah kita katakan ternyata itu salah gitu, nggak apa-apa juga. Jadi it's okay, practice is important, making mistakes is also okay. Oke, jangan cuman berharap selalu benar, karena itu bukan manusiawi ya jadinya. Karena kita selama kita masih kita juga masih bikin salah. Nah, dari situ perlunya latih terus. Oke. Yeah, this is the last tip. Tip terakhir sudah ada 10 tip di sini dan waktunya pas banget ya. Bisa langsung ke tanya jawab. Oke, saya kembalikan lagi ke Miss Rahma sebagai moderator. Okay, thank you Ms. Novi for the interesting presentation. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya one person at a time, satu persatu. Jadi satu pertanyaan langsung dijawab, gitu ya. And you can ask the questions in both English or Indonesian. Silahkan saja mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan mohon disebutkan nama dan daerah atau domisili kotanya. Okay. Any questions? Anyone wants to ask question? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My name is Titin Mulyanti from Jakarta. I teach in MAN 10 Jakarta, Joglo.
Eh, Pertanyaannya gini Bu, ketika mungkin kalau kita di kelas itu kan kita berusaha untuk praktis gitu ya, mengajarkan, berusaha untuk berbahasa Inggris karena kita kan harus terus latihan. Tapi responnya anak-anak tuh agak susah diajak bicara, sehingga akhirnya kemampuan saya sebagai guru pun jadinya berkurang terus. Akhirnya ketika saya bicara juga pronunciation itu jadinya kayak nggak terlatih gitu Bu. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal tersebut gitu, kaitan dengan pembiasaan dan pronunciation-nya yang akhirnya lama-lama gitu Bu. Itu aja Ibu, terima kasih. Mungkin ada solusi seperti apa, saya harus ke apa latihan di mana gitu. Terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi baik. Thank you Ibu Titin for the question. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan Bu Titin adalah, I don't think I have to repeat it, but then again, just for information, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan bahasa Inggris pronunciation, dan bagaimana mengcapture, menangkap perhatian siswa-siswa supaya tertarik dan memberikan respon pada gurunya gitu ya. Iya, Ya, Bu. silakan aja langsung Miss Novi. Oke. Terima kasih Bu Titin. Oke. Emang challenging Bu ya kalau ngajar di sekolah gitu. Dan saya ngerti banget karena pernah di posisi Ibu juga yang jadi terpengaruh sama orang yang lebih banyak. Jadi murid-muridnya berbahasa dengan sangat minim, jadi kemampuan kita jadi ikut turun. Padahal kita pengennya naik kan gitu. Oke. Suatu lingkungan itu saling mengaruhi. Nah, oke. One of the things kayaknya kalau untuk anak-anak sekarang, begitu mereka tahu, mereka penting banget untuk tahu why-nya. Why mereka harus belajar bahasa Inggris. Why mereka harus berlatih ini. Why nanti begitu mereka tahu why-nya, mungkin di situ Ibu bisa cerita kayak banyak banget sekarang profesi-profesi yang menuntut untuk setiap orang mempunyai kemampuan untuk berbahasa Inggris, terutama in listening and speaking. Reading writing juga ya, tapi kayak sekarang kan banyak banget tuh yang pengen jadi YouTuber atau apa dan sejenisnya gitu, dan butuh kemampuan untuk speaking ya. Nah, mungkin di situ setelah mereka tahu why-nya, Ibu bisa masuk ke anak-anak. Dan kalau di sekolah itu kan pasti ada kurikulum yang harus dikejar ya Bu ya. Ada yang apa ya, kalau Ibu kasih di sini nanti ini nggak selesai. Kalau Ibu tambahin di sini nanti nanti ujiannya bukan yang ini gitu. Itu agak membingungkan emang. Nah, challenge yang pernah saya lakukan di situ adalah, jadi saya bikin so-called kayak klub kecil-kecilan buat anak-anak sekolahan. Jadi klub kecil itu cuman kayak ngumpul setelah pulang sekolah atau kapan bisanya. Tapi sekarang pandemi mungkin bisa dipikirin bisa online juga kali ya. Nah, itu yang saya lakukan ke murid-murid dulu adalah kita memberi challenge ke anak-anak untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Di situ diterapkan jangan takut salah. Oke, jadi mereka bisa bicara apa aja. Apa yang perlu dibicarakan? Jadi sebelumnya kita brainstorm dulu nih topiknya. Oke, apa sih topik yang kalian suka? Kayak biasa deh, mulai ada yang suka makanan, ada yang suka traveling. Biasanya kalau anak-anak itu tuh makanan, traveling. Terus ada yang suka ngomongin hobinya yang apalah segala macam gitu. Oke, when everyone comes to an agreement, udah semuanya setuju topiknya ini ya. Oke, nah di topik ini nanti kita akan tentukan, misalnya tanggal sekian kita akan bicara tentang topik ini, tanggal sekian topik ini. Nah, itu tapi mereka bebas. Bebasnya kalau dari topik itu kan bisa di breakdown lagi. Misalnya dari traveling, mau tentang apanya di traveling terserah, gitu kan? Mereka bebas banget ngambil yang mana, gimana. Nah, di situ tuh biasanya yang saya lakukan adalah aku challenge mereka untuk supaya tidak kelamaan ya. Itu ada teknik yang namanya elevator pitch. Elevator pitch itu jadi perumpamaannya gini. Waktu kita menunggu lift atau waktu kita di dalam lift itu paling lama berapa menit sih? 1 menit kali ya. Nah, jadi di challenge untuk satu topik anak-anak cuma boleh ngomong 1 menit tapi sudah meaningful. Jadi
dalam 1 menit itu sudah ada main idea, sudah ada topiknya apa, sudah ada beberapa apa istilahnya, beberapa keterangan tentang topiknya di situ. Jadi challenge mereka untuk 1 menit. Kenapa 1 menit ini penting? Elevator pitch ini sangat berguna later on waktu mereka dewasa juga gitu, waktu mereka butuh menjelaskan sesuatu ke orang. Dan 1 menit ini orang penontonnya itu audiensnya belum sempat bosen, masih penasaran. 1 menit ini kalau dilihat sama anak-anak psychologically, oh gampang, 1 menit doang gitu. Jadi itu agak membantu anak-anak untuk ngerasa ini gampang, bisa nih. Dibanding kalau misalnya ibu ngasih tugas, oke, pertemuan berikutnya ini ya satu orang 10 menit, itu akan 10 menit. Udah cara itu udah psychologically udah kayak nggak bagus ke anak-anak. Dan begitu hari H yang lain pada ngantuk, biasanya udah berapa pembicara jadi ngantuk. Tapi kalau 1 menit itu belum sempat ngantuk karena udah ganti topik, 1 menit ganti topik. Nah dari situ setelah mereka ngomong, nah ibu sambil dengerin sambil nyatet nih bu, sambil nyatet. Oh ini tadi kayaknya pronunciation-nya gini nih tadi grammarnya harusnya gini nih tadi ini. Nah waktu itu baru ibu bisa kasih masukan. Oke, tadi tanpa menyebut nama nggak apa-apa bu, karena ini klub ya. Jadi kayak misalnya tadi I heard that someone said this one, ini harusnya gini. Tadi ini. Jadi biarkan mereka belajar dari kesalahan mereka juga. Nah, kalau ada waktu lagi bisa dikasih aku biasanya bilang self evaluation. Itu yang favorit aku adalah plus delta. Gimana ya neranginnya? Oke. Plus delta itu mirip seperti yang tadi aku bilang. Plus itu jadi anak-anak dilatih untuk mengevaluasi apa sih yang sudah bagus. Nah, seperti yang tadi di presentasi saya ya. Apa yang sudah bagus? Tapi mereka menilai diri mereka sendiri ya. Jadi bukan kita yang menilai. Delta itu bentuknya segitiga, itu artinya adalah perbaikan. Jadi room for improvement. Nah, jadi kita melatih teman-teman, kita melatih anak-anak murid kita untuk mereka menilai diri mereka sendiri untuk mengetahui apa sih yang sudah baik dan apa yang bisa dijadikan perbaikan untuk selanjutnya. Ini positif banget buat mereka juga dan membantu kita juga untuk ngajar karena jadinya psychologically mereka merasa lebih lebih percaya diri untuk berbahasa Inggris gitu. Dan ini biasanya akhirnya menular lagi nih. Kalau anak-anak udah semangat, gurunya jadi semangat kan. Oke. Ya, semoga menjawab ya Bu Titin ya. Semoga membantu ya. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Baik, ada pertanyaan di chat room-nya, saya bacakan ya. One common problem for English teacher in school is, Sir, I don't understand English from the students. Jadi komentar anak-anak, I don't understand English from the students. Could you provide the suggestions in solving this problem if we are asked to use English in class? Should we force them to use English? Apakah anak-anak sebaiknya dipaksa menggunakan bahasa Inggris, atau apakah kita sebaiknya menggunakan bahasa Indonesia untuk memaksa mereka menggunakan bahasa Inggris? Ini dari Pak Rustam Herman Kusuma. Silakan Ms. Novi. Iya. Terima kasih Ms. Rahma. Oke, terima kasih Pak Rustam. Pak Rustam ada di mana ya? Jakarta juga? Iya, saya di Jakarta. Oke, Pak Rustam. Iya Pak, saya pernah di posisi Bapak juga. Jadi anak-anak tuh kayak susah banget ya, nggak ngerti. Ini Miss nggak ngerti, ini maksudnya apa sih? Oke. What I did at that time, saya memparaphrase kalimat saya. Saya berusaha menjelaskan dengan apapun yang saya bisa. Oke, saya menantang diri saya kalau anak-anak bisa mengerti dengan bahasa Inggris yang minim, tapi mereka dipaksa untuk berpikir dalam bahasa Inggris. Karena saya pernah percobaan juga dengan mentranslate ke bahasa Indonesia dan akibatnya mereka hanya menunggu waktu untuk saya mentranslate, which is tidak bagus, dan saya tidak menantang mereka untuk berpikir lebih jauh, dan saya tidak membuat mereka lebih bisa bahasa Inggris gitu. Jadi yang saya lakukan adalah memparaphrase apa yang saya jelaskan. Kalau bisa pakai gambar, bisa pakai gerakan, bisa pakai apa aja, itu yang saya lakukan. Jadi lakukan apa yang bisa dilakukan, tapi kalau menerjemahkan itu saya buang jauh-jauh.
sampai akhirnya kalau misalnya masih tidak bisa juga, oke, saya persilahkan murid saya yang untuk mengecek sendiri di kamus mereka. Jadi kalaupun mereka ada bahasa Indonesia yang bukan dari saya, tapi dari kamus. Jadi ini membiasakan murid-murid saya untuk jadi independent learners yang bisa menggunakan kamus. Jadi mereka tahu saya bisa ditanya, tapi bukan untuk menerjemahkan. Kalau mau terjemahan, silakan cari ke yang lain. Itu saya membiasakan mereka untuk begitu. Semoga menjawab ya Pak Rustam. Good luck buat students-nya dan Bapak juga. Baik, thank you. The next question is from Marjani. How to encourage shy students to speak up? Oke. Akhirnya kalau masalah mengajar ini kita balik lagi ke taxonomy Bloom's taxonomy, how to encourage shy students, karena kan Bapak Ibu semua yang mengajar pasti udah familiar ya dengan Bloom's taxonomy. Dan itu ada tingkatan-tingkatannya dari yang paling mudah sampai yang challenging, lebih challenging. Dan how to encourage them, kita mulai dengan task yang sangat mudah. Levelnya apa dulu nih muridnya, umurnya berapa, ini semua berhubungan. Jadi kayak misalnya saya pernah mengajar anak umur 4 tahun. 4 tahun yang bahasa Indonesianya aja dia masih kadang susah gitu ya. Jadi yang saya lakukan adalah mulai mengenalkan dari yang ada di sekeliling dia, mulai hal-hal yang mereka sukai. Jadi dengan gambar, dengan mainan, dengan real things, dari situ mereka mulai produce. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di mana? Misalnya di SMP atau SMA. SMP atau SMA ini sebenarnya mereka sudah menyerap banyak sekali kosakata bahasa Inggris karena apalagi sekarang di masa pandemi yang video, gadget, dan lain-lain itu sudah ada dan mereka gampang sekali punya akses ke situ. Jadi ya Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu terlalu takut untuk memberikan challenge ke anak-anak. Karena sebenarnya mereka serapan bahasa Inggris sudah sangat banyak. Yang perlu dilakukan mengencourage mereka aja. Nah, seperti contoh yang tadi saya contohkan ke Ibu Titin, coba challenge yang paling mudah kayak misalnya 1 menit deh ngomong. Oke, tentang apa? Kalau misalnya belum sampai kepikiran ke topik, oke, sekarang kalian punya apa? Cari apa yang ada di tas kalian. Cari apa yang kalian pakai. Yuk, misalnya ngomong tentang itu. Oke, apa ya contohnya? Oke, this. Kasih contoh gitu misalnya. Oke, saya punya ini. Like, it's a mask, iya. Oke, but there's something special here. Karena ini bahannya adalah dari ulos. And then I talk about this like for 1 minute. Nah, setelah itu contohin aja untuk 1 menit. 1 menit yang berharga, 1 menit info, mereka bisa ambil apa aja yang ada di sekeliling mereka, ceritakan tentang itu, challenge mereka. Not more than 1 minute. Beri mereka compliment. Anak yang pemalu itu kadang bukan benar-benar pemalu, mungkin hanya karena takut untuk menjawab tantangan yang ada. Kadang-kadang ada keengganan untuk untuk memulai dulu. Mereka butuh contoh. Nah, di situ kita pancing dengan kita menjadi contoh, kita mengajak anak-anak, challenge yang sangat mudah, kasih komplimen. Semua orang suka komplimen, ya. Habis itu ajak mereka untuk menilai diri mereka sendiri dan challenge mereka untuk lebih. Semoga menjawab ya, Bu. Oke. Ya, baik. Iya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Arum, student from Madrasah Aliyah Citra Cendekia, Jakarta. Arum is asking, can we join a group or forum that uses English from social media to increase self-confidence? And why do we have to add more expatriate friends who use English? That was the question. Okay. Hello, Arum. Is Arum here? Arum, can you hear now? Okay. Arum, this is a good idea actually, karena di sini ada banyak Bapak Ibu, ada berbagai profesi yang ada di sini juga. Sorry, kedengeran nggak suara? Oke.
Jadi di sini ada banyak banget. Nah ini mungkin it can be a good idea. Ini Arum dari Alia Citra Cendekia. Mungkin di sini kita bisa memulai membuat forum juga dari sekolah-sekolah yang ada di sini, dari pelajar yang ada di sini. Kalau mau bergabung, mungkin nanti kita bisa menjadi Lia bisa menjadi memfasilitasi adanya forum ini. Gimana kalau gitu? Untuk grup sendiri belum ada, tapi mungkin kalau memang dirasa perlu, nggak ada salahnya kita coba untuk membuat, mungkin Lia bisa memfasilitasi ini juga kalau memang dirasa membantu, atau mungkin merasa perlu ada bahan setelah ini, we can press together dan tips terus kita bisa saling menengkar baik lagi in English. What do you think? Invite expatriates to become like a guest di situ. Kalau memang dirasa di teman itu diperlukan, kami bukan betul Miss Rahma. Oke, thank you. Jika ada yang mau bertanya secara langsung silahkan, tidak harus chat room. Jadi saya persilahkan, mungkin lebih enak kalau ngomong langsung, nanya ke room, you are welcome to do so. Ada pertanyaan sebelum kita mengambil pertanyaan? Ada yang mau bertanya langsung? Mohon izin bertanya, Mas Rahma. Miss Noni, sometimes I want to make correction from the student. Student will be don't want to speak English. Wait. Ini yang maaf, my connection is not very good. Ini yang bicara adalah, tolong nama Mutadum. Oke, nama saya Noni Suarman. Yes. Saya Islam Asadatul Abadiyah. Bahasa Inggrisnya tuh kita jadi nggak mau ngomong bahasa Inggris lagi, takut salah. Tadi memang udah benar ya, Novi. Menghilang. Suaranya, koneksinya kayaknya. Ini ada pertanyaan di chat tentang vocabulary. Mungkin aku jawab dulu kali ya. Selanjutnya ada yang raise hand, ada Nina Zabrina. Oke. Ada pertanyaan di chat tentang vocabulary ini. Kosakata meningkatkan kesulitan kosakata. Oke. Yang kadang-kadang blank, jangan bicara Indonesia kan. Jadi bisa aja kita lagi ngomong, wait, what was that again? Okay, wait, I forgot. Okay, for this itu normal banget. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu nggak oke kan. Judge us our quality from the way we speak as well. Dan jadi disinilah balik ke yang tadi, ke salah satu slide yang materi saya itu listen. Dengan mendengar, vocab kita nambah. So read a lot, listen a lot. That will be good for your vocabulary. Itu sih yang sangat membantu, ya. Dengar dari mana aja, baca dari mana aja. Oke, semoga membantu ya pertanyaan tentang vocabulary. Ke Noni Yuswarman, do you want to repeat the question? Tadi putus-putus. Sudah jelas belum? Ya, oke. Nah, sekarang jadi kurang jelas.
diketik ya, Nani. Berikutnya tadi ada yang Thank you, Miss. Clearly. ya. Silakan Nina dari mana? Thank you. Miss, saya mau tanya tentang presentasi yang tadi. English. Maksudnya maksudnya kan grammarnya beda ya antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi maksudnya thinking English itu lebih ke grammarnya mungkin ya, Miss ya. Saya mau minta penjelasan sedikit. Maksudnya tentang thinking grammar pandang orang Inggris atau bagaimana? Terus yang kedua dulu soalnya raise. Aku jawab Thank langsung you, Miss. Ya. Oke. Thank you. Thank you. Nina, sebenarnya kamu sudah menjawab pertanyaan kamu sendiri. Itu tadi kamu nanya apakah itu grammarnya atau apa tadi cara pikirnya atau kalimatnya, itu sebenarnya semuanya benar. Oke. Karena cara berpikir mulai dari kata noun dengan adjective, kebalikannya dengan kebalikannya dengan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia jadi Oke. So kita mesti ngebagi ini. Oke. Terus selain itu tenses, iya penting gitu. Nah, di Indonesia kita tidak punya tenses. In English we have tenses. Jadi itu thinking in English is as a whole. Jadi berbahasa Inggris bukan menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tapi memang ujaran-ujaran bahasa keseluruhan. Nah, itu emang butuh praktis ya. We can praktis lagi akhirnya. Ya, oke Nina, jangan capek-capek. Thank you, Miss. Sudah boleh bertanya, Miss Nova? Ya, Mak. Oke. Halo Ibu Noni. Koreksi bahasa Inggris yang baik. Koreksi kita terkadang tidak mau berbicara bahasa Inggris. Oke, yang saya lakukan seperti yang tadi di slides, Ibu. Jadi berikan komplimen, tapi juga kasih masukan. Nah, kasih masukannya ini jangan menjatuhkan, tapi istilahnya jadi jangan kita bilang, oh ini kamu yang udah baik ini,
tapi yang masih jelek ini. Nah, hindari kata-kata masih jelek, pakailah room for improvement. Oke, jadi bukan plus and minus, tapi the positive sides sama room for improvementnya apa. Jadi kita hindari kata-kata negatif di situ. Jadi kita jangan lupa, kamu tadi keren banget nih pas lagi ngomong gini. Ini kamu ekspresinya bagus banget deh, pronunciation kamu juga keren. Oke, jadi kasih komplimen ke dia. Habis itu baru kita kasih masukan. Nah, tapi di bagian ini coba deh, ini akan lebih bagus lagi kalau kamu begini. Coba kamu cek di ini, di kamu jangan judge kata negatif, tapi kita men-encourage mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Jadi kamu ngomongnya gini, coba dicek yuk cara bacanya gimana gitu. Nah, setelah itu kalau waktunya masih ada, akan sangat lebih baik untuk dikasih komplimen lagi terakhirnya. Nah, jadi kalau kamu tadi belajar lagi yang ini kamu ini pasti kamu akan lebih bagus lagi deh nih. Keren deh kamu nih. Coba kamu latihan ya. Jadi selalu kasih encouragement, selalu kasih masukan dengan tidak negatif, dan kasih penutupnya itu kalau bisa encouragement. Itu istilahnya jadi kalau sandwich itu kan yang apa tuh isinya adalah hal-hal yang room for improvement. Terus di bawahnya lagi kita kasih rotinya lagi. Cara kita mengkoreksi anak-anak, oke? Jangan tapi dengan encourage. Semoga menjawab Bu Nomi. Ini butuh latihan juga ya. Katakan aja. Oke, semoga menjawab. Baik, thank you. The next question, Dwi Ciptaningrum, do you want to ask question? Okay, thank you so much, Novi. Novi, okay, excuse me, I say with, in bahasa, dengan percaya diri seperti itu ya Bu ya. Lalu bagaimana didukung dalam pembelajaran speaking, terutama dalam teaching materials atau dalam ini bahan ajar, terutama dalam pemilihan materi siswa-siswi kita, apakah materi yang dihidangkan dalam bahan ajar dapat seperti itu. Terima kasih. Ya, kasih juga. Langsung dijawab ya? Yes. Okay. Terima kasih. Harus Ibu atau Ibu Dwi? Oke, Miss Dwi. Miss Dwi ngajar di mana? Kalau saya boleh tahu? Oh iya, baik. Mohon maaf di awal perkenalan. Saya Dwi Ciptaningrum, dipanggil Miss Dwi. Saya mengajar di SMP Budi Warman, Jakarta. Oh, oke. Ya, untuk apa tuh? Saya oke. Ajar gimana itu menghidangkannya ke anak-anak gitu ya. Intinya kayak gitu. Nah, si materi ajar ini adalah sesuatu jadi senjata kita, tapi juga ada kalanya kita juga mengutuk itu. Susah ya, gimana caranya gitu. Nah, itu kita sebagai anak. Yang kadang saya lakukan adalah, yuk kita bedah dulu. Paling enak sih sebenarnya kalau punya tim, bisa ngebedah dulu, ini enak gimana nih, ini diapain. Oh, ini kayaknya bagian CD-nya aja. Ini kayaknya bisa masuk, kita tambahin short movie 2 menit. Nah, itu mungkin, ini kayaknya dimasukin. Jadi kita coba berpikir secara anak-anak. Kalau Miss Dwi ngajar untuk anak-anak SMP, yuk kita lihat anak-anak SMP itu ingin apa yang buat mereka dan masih apa ya, jadi area mereka yang masih menyenangkan. Kita berusaha, kita guru, kita juga berpikir dari sisi si anak ya sukanya di usia mereka. Saya kesel nih kalau gurunya cuma ngasih tugas. Oke, berarti sama dong nih. Oke, nggak bisa nih jadi guru yang cuma ngasih tugas. Saya senangnya kalau guru yang itu coba dari materi ajar itu
yuk kita bedah dulu, ini kayaknya enaknya dilihat dari sisi yang mana. Itu akan lebih membantu dan insya Allah sih lebih lancar nanti di kelasnya karena anak-anak jadi lebih kooperatif kalau begitu mereka ngerasa senang dengan apa yang kita bawakan gitu kan. Kadang-kadang buku is just one weapon, tapi the main weapon di sini adalah si kita adalah aktor utama dalam jadi itu balik lagi diingat ke situ. Tapi tetap juga kalau guru sekolah yang jadi challenging adalah kurikulum harus diselesaikan gitu ya Bu ya. Oke. Nah itu yang bikin tim ngobrol anak-anak sebelumnya. Kamu topiknya sukanya apa sih? Kalau ini yang bikin kamu kesel apa sih? Yang bikin kamu senang apa sih? Dan dari kita bisa relate ke materi kita. Oh nih anak-anak akan senang kalau begini. Oh, ini anak-anak udah senang-senang nih. Oke, kayak mesti kita challenge. Oke. Karena kalau terlalu santai, kita juga yang gemes kan. Oke, jadi selalu ada tantangan. Setelah tantangan apa? Kasih komplimen. Setelah komplimen apa? Room for improvement. Balik lagi kita. Ya, Miss Dwi. Baik, terima kasih Miss Niki. Baik, terima kasih Miss Dwi. Benar sekali yang sudah dikatakan Miss Niki tadi bahwa tadi di jam 12, sekarang masih 11 lewat 03. intinya adalah guru bentar lagi apa? even right, okay. Memang intinya adalah guru ya. Whatever the material is, itu seperti yang dikatakan Miss Novi tadi. A good singer can sing a phone book, kalau katanya gitu ya. Penyanyi yang bagus bisa nyanyi bagus, bahkan kalau lagunya nggak bagus sekalipun. Sama seperti yang Miss Novi bilang tadi. Okay, next one we have Ihsan Arif. You want to ask question? Ihsan. Yeah, ma'am. Yes. Do you want to ask? Can you hear my voice? Yeah. Yes. Please. Thank you for the chance. Yeah, I just want to ask some question. Let me speak in bahasa. Kan biasanya kan kita sebagai tutor ataupun guru sering tuh menghadapi murid yang overaktif gitu. Kadang dia ingin belajar aksen yang mana kita sebagai tutor aja nggak bisa aksennya itu gimana ya solusinya? Oke, silakan Miss Novi. Oke, ya, makasih Ihsan. Nah, oke, itu challenging, benar, iya. Nah, caranya gimana kalau kita sendiri belum menguasain itu? Nah, ini tantangan buat guru memang. Guru, tutor, atau apapun itu yang ngajar, paling nggak harus, kalau anak-anak udah di langkah pertama, paling nggak kita harus ada di langkah kelima. Kalau ternyata kita nggak bisa di situ, ya udah nggak apa-apa, kita manusia juga, kita ngaku juga, kita cuma bisa aja bilang gini, nanti ya, ini kamu nanya ini kan, nah sekarang coba deh, kamu cari dulu jawabannya sendiri di kamus. Oke, jadi biasanya mereka juga itu. Nah sementara itu kita ngapain? Kita juga nyari. Oke, jadi sebagai guru, sebagai tutor, kita juga mesti kayak bisa. Kalau kita nggak tahu, ngaku boleh, tapi kadang-kadang kita kalau kita pikir itu hanya membuat anak-anak nggak fun lagi atau nggak merasa challenge dengan itu, kita challenge aja mereka. Coba, yuk sekarang kita cari rame-rame, kita cek rame-rame. Oke, kalau nggak PR ya, kalian cek ya di rumah ya. Nanti pertemuan berikutnya, kita kalian kasih tahu saya apa yang sudah kalian cek. Dan saya akan kasih tahu lebih dari itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu, terus kita boleh aja ngeles untuk menugaskan mereka untuk nyari, itu melatih anak-anak untuk jadi independent learners juga kan. Nah setelah itu, kalau anak-anak ngecek satu hal, kita ceknya harus 5 hal atau paling nggak lebih dari itu. Jadi begitu pertemuan berikutnya si anak-anak udah, nih sir, aku udah dapat nih ini gini. Oh oke. Kamu bisa kasih challenge lagi. Kalau yang ini gimana? Oke, oh that was good, that is good. Oke. Selanjutnya ini. Jadi murid-murid juga ngelihat kalau gurunya tetap manusia, tapi juga gurunya juga melakukan effort yang lebih dari mereka.
Jadi mereka akan ngerasa kalau gurunya itu bukan sesuatu yang menakutkan, gurunya bisa dekat dengan mereka, tapi gurunya juga tetap bisa dihormati karena mereka gurunya diri sendiri untuk tahu lebih banyak, gitu ya. Jadi sama-sama belajar. Kadang-kadang antara guru dan murid itu bukan masalah apa ya, lebih pintar, lebih apa enggak, cuman kebetulan aja kita belajar duluan dari mereka. Kadang-kadang begitu. Oke ya, jadi di challenge muridnya juga, kitanya juga jangan terus jadi nggak pede dengan itu. Belajar lagi, listen a lot, read a lot, okay, and practice a lot. Itu sih. Semoga menjawab ya, Ihsan. Okay, Ihsan, are you still there? Ya, Tante. Thank you. Okay. Ms. Novi, there is another question from Arum. She is a student from Lia Depok in Margonda. Her question is, what are the tips for not getting nervous on stage when speaking in English in public? Speaking in English in public, okay, not to be nervous. First, kuasai materinya. Kita mau ngomong apa sih? Oke, kuasai materinya, cari sebanyak-banyaknya resources, baca jurnal yang berhubungan, oke. Terus practice, oke, practice. Kalau saya sebagai orang yang masih tradisional, nggak bisa cuman, kan ada orang yang di depan kaca. Oke, kalau saya sambil practice, sambil tulis, sambil catat. Jadi saya akan ingat lebih. Kenapa? Karena tangan saya menulis dan kuping saya mendengar. Jadi itu akan membantu saya untuk mengingat lebih. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Sebelum presentasi, datanglah beberapa menit atau bahkan sejam sebelumnya. Untuk apa? Atau bahkan kalau misalnya saya harus presentasi di luar kota atau di luar negara, ya datang kalau bisa sehari sebelumnya. Itu udah mepet banget. Kenapa? So we can kita bisa kenal lagi surrounding itu seperti apa, terus ruangannya seperti apa. Oh, colokan di sebelah sini, oh ini di sebelah sini gitu. Itu akan mengurangi nervous kita. Oke. Terus siapa yang mesti dimintain pertolongan kalau misalnya ada masalah teknis, itu semuanya harus kita tahu dulu. Terus kalau misalnya saya juga kebiasaan kalau misalnya masuk suatu ruangan atau gedung, saya akan ngelihat exit door-nya sebelah mana, kalau terjadi sesuatu yang membahayakan saya harus lari kemana, peserta saya harus lewat mana, itu juga dibiasain. Jadi begitu kita presentasi, begitu kita sharing, itu udah yang okay, I know this. Oke, peserta datang, kita udah yang I can handle this, that's fine. Apalagi yang mesti dilakukan sebelum itu? Oke, berdoa untuk menenangkan, bisa juga yang seperti tadi, tarik nafas, senyum, itu ngebantu juga. Apalagi bisa juga ngaku gimana? Oke, pertama kali saya presentasi di depan umum dan itu harus berbahasa Inggris, the first question that I ask my audience adalah, siapa di sini yang pernah nervous waktu presentasi di depan umum? Dan hampir semua angkat tangan, dan saya juga angkat tangan, dan saya ngaku di situ kalau saya juga mengalami yang sama. So akhirnya semua ketawa dan relax, saya juga relax. Nggak apa-apa mentertawakan diri sendiri, itu okay. Lebih baik kan daripada ditertawakan orang lain, kita tertawain aja diri kita dulu. Okay, it's fine. So everybody know that. Tapi jangan pernah menjadikan nervous itu sebagai excuse. Ya jangan pernah bilang kayak, oh sorry, ini pertama kalinya saya gini, jadi saya nervous. Jangan, oke? Jadi itu adalah senjata kita. Jadi simpan aja. Itu bukan excuse yang baik gitu. Karena ya itu sangat normal kok, nggak masalah. Nah nanti setelahnya silakan evaluasi diri kita sendiri, kasih komplimen, cari room for improvements. Nah dari situ kita belajar lagi nih, praktis lagi gitu. Jadi jangan berhenti di satu ya, lanjut aja terus. Oke. Sampai bingung stopnya. Saya juga bingung nih mau stopnya gimana, kecuali pandemi. Jadi stop sendiri deh. Oke. Ya, makasih. Semoga menjawab. Thank you, Ms. Novi. Sekarang sudah jam 11.10, 11:10. Di acara kita harusnya selesai jam 11.
One last question ya, Ms. Novi, masih bisa? Oke, ini ada pertanyaan dari Putri Anissa. She's asking, bagaimana practice speaking yang efektif dan efisien bagi ibu rumah tangga yang mostly di rumah bersama anak-anak usia dini di bawah 7 tahun? Oke, halo Ibu. Senang sekali nih ada ibu rumah tangga yang mostly di rumah, tapi juga pengen maju terus, belajar terus. Ini bisa jadi contoh yang bagus banget buat generasi mendatang kita kan, buat anak-anak Ibu. Oke. Nah, prakteknya gimana? Oke. Punya teman-teman kan, Bu? Yuk ajak praktis bareng. Oke. Praktisnya gimana? Kalau sama anak-anak, tentu aja vocab yang akan bertambah adalah vocab sekitaran anak-anak. Untuk speaking-nya nggak terlalu. Oke, jadi yuk kita bareng-bareng. Sebenarnya sih enak banget kalau justru masa pandemi ini adalah masa yang paling asik untuk kita bareng-bareng belajar. Kenapa? Karena dengan pandemi ini kita kan nggak perlu keluar rumah ya. Oke, jadi bisa praktis dengan teman-teman bareng-bareng di sini. Atau gimana? Kita bikinin klub sekalian nih. Buat yang mau praktis bareng-bareng di sini, buat latihan bareng-bareng, workshop bareng. That's the idea actually, Bu. Jadi paling enak adalah dengan teman-teman sendiri, kita praktis bareng. Kenapa? Karena kalau ada teman-teman yang apa ya, we're on the same boat gitu, tujuan kita sama dan kita emang pengen belajar bareng, nggak akan ada yang tawain. Kadang-kadang ketakutannya adalah gitu kan, suka diledekin sama temennya, ih Inggris banget loh gitu, kayak sok banget sih pakai bahasa Inggris gitu. Padahal maksud kita bukan itu, maksud kita mau belajar. Nah, ini jadi kepikiran apa kita lanjutin ini jadi workshop dan akhirnya jadi klub sejenis ya. Jadinya ibu rumah tangga dan siapapun yang merasa perlu akan terbantu dengan ini. Maaf ya Bu Putri Anissa, jadi agak kurang menjawab, tapi memang perlunya adalah praktis itu. Jadi, baik. Pertanyaan terakhir sudah dijawab oleh Ms. Novi. I think that's all for today. Miss Rahma, aku tambahin dikit deh kalau gitu ya. Yes. Karena tadi kan banyak ada pertanyaan-pertanyaan yang tentang praktis-praktis ini kan ya. Nah, gimana saya jadi penasaran nih sama ibu-ibu, bapak ibu, teman-teman semua di sini. Kalau misalnya kita adain workshop lanjutan dari ini, kita challenge diri kita masing-masing. Jadi make it as sesi untuk belajar bersama gitu. Kira-kira pada tertarik nggak ya? Atau gini deh, teman-teman, saya akan buka Padlet. Oke, saya buka Padlet ya. Nanti teman-teman, saya kasih linknya. Teman-teman tinggal klik tambah di situ dan silakan tuliskan pendapat teman-teman di situ. Bentar, saya share dulu ya. Bentar ya, saya ini soalnya karena jadi kalau ada kebutuhan, kalau kita bisa bareng-bareng teman-teman semua di sini dan ternyata berguna, kenapa tidak gitu kan? Ya, oke, saya klik dulu. Kenapa saya pilih ini juga supaya kami juga dapat datanya. Nah, ini nanti akan di sini. Ini linknya saya bagi di chat ya. Oh, itu direct message. Beda. Oke, silakan diklik linknya. Lalu ditulis aja, ini pertanyaannya adalah, apakah penting sesi ini bila diikuti a series of workshops? Oke, terus menurut teman-teman semua, kira-kira berapa banyak dalam satu sesi itu, kalau workshop kan harus praktis ya. Kalau workshop harus praktis, jadi berapa banyak yang menurut teman-teman baik, cukup baik untuk satu sesi, berapa orang? Karena kita akan praktis semuanya nih.
Apakah 10 orang, 20 orang, supaya semua bisa belajar? Kalau saya kemarin saya Oke. Ada dua jawaban yang masuk. Silakan yang lain. Mumpung kita bisa online, lucu juga kan? Jadi nggak harus kemana-mana. Kita bisa mungkin satu pertemuan 30 menit atau 1 jam gitu. Se-Indonesia bisa nih. Kak. Ya. 20 orang, 10 orang, oke. Ya, makin banyak masukannya, terima kasih. Jadi bisa kita pikirkan kelanjutannya. Karena apapun yang kita lakukan ini selain membuat, pengen membuat kita belajar rame-rame juga untuk Indonesia yang lebih baik, untuk kita yang lebih baik juga kan. Oke, 10 orang sampai 20 orang ya. Oke, ada yang jawabannya 10, Miss Novi, 20, Ya. 30. Ini jadi unik ya Miss Rahma, karena dengan adanya teknologi selama pandemi ini justru jadi borderless. Bisa se-Indonesia, bahkan kita bisa ngundang ini teman-teman dari negara lain, mungkin sekali-sekali jadi tamu gitu ya. Yeah, that's a good idea. Okay. Yep. Mostly answer 20 people. Yeah, most 20. Okay. Right. Oh, ada yang jawab 5 to 10% per group is effective to practice English. Okay. Yeah. Iya, masih terus masuk nih kayaknya. Okay. Ten up to 20. Yep. Nulisnya boleh pakai bahasa Indonesia juga, nggak harus bahasa Inggris. It's okay. Mostly agree. Yeah, mostly agree. Okay, then. So we can think of the next webinar or next workshop. Yeah. Nice.
Okay, then. So are you ready to close the session then, Mr. Rahma? Yes, okay. Okay, I think we are at the end of our webinar. Thank you, everyone. We really appreciate your being here, and thanks again for joining us today. Hopefully we can see you next time with our next webinar. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kembali ke MC. Silahkan, Mr. Anggit. Ya, baik. Terima kasih, Miss Rama, Miss Novi. Luar biasa sekali presentasi pada pagi ini. Dan tentunya para peserta juga sangat antusias sekali bertanya pada kali ini dan sangat ingin sekali mengikuti workshop atau kegiatan selanjutnya. Terima kasih Miss Rahma dan Miss Novi atas presentasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para pegiat pendidikan, di akhir sesi ini tentunya karena kami juga mendapatkan sponsor dari LBLIA, Campina, dan majalah CNS dan CNS Junior, kami akan memberikan hadiah kepada 7 penanya yang beruntung pagi ini. Ya, produk Campina kita akan memberikan family pack Neapolitan Zoo, kemudian buku dari majalah CNS Junior, dan yang tidak kalah penting adalah kita akan memberikan voucher diskon khusus untuk kursus di LBLIA. Nama-nama yang telah beruntung pada adalah Ibu Titin Mulyanan, MAN 10 Jakarta, mendapatkan produk Campina Family Pack Neapolitan 700 ml. Kedua, Bapak Rustam Herman, Jakarta, mendapatkan buku dari majalah CNS Junior. Kemudian Ibu Marjeni, SMA Batang Ane Padang, alhamdulillah dari Padang, mendapatkan voucher potongan biaya kursus sebesar 200.000. Silakan Ibu bisa bergabung di LBLIA Padang. Dan kemudian Arum, ini mungkin pelajar tadi ya, Arum dari SMK mana, dari Jakarta, mendapatkan produk Campina Family Pack Neapolitan 700 ml. Hardian Avandi mendapatkan buku dari CNS Junior. Kemudian Azrin Jakarta dan Noni Yuswarman dari Tangerang juga mendapatkan produk Campina. Demikian itu nama pemenang yang beruntung pada pagi ini, 7 dari penanya. Terima kasih telah berkontribusi dalam aktif di acara webinar ini. Kemudian seperti yang kami sampaikan pertama tadi bahwa silakan Bapak Ibu sekalian memberikan pesan acara webinar ini. Kami akan memberikan link Google Form. Silakan isi Google Form tersebut dan dikirimkan kembali kepada kami testimoni tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Kami tunggu 3 hari dalam waktu ini memberikan testimoni, dan kami akan, setelah kami mendapat testimoni, kita akan memberikan e-sertifikat. Oke. Sebelum kami bisa menutup acara ini, saya minta kepada Ibu Luz Ismail sebagai, mohon maaf sudah tidak hadir, Ibu Luz ini sebagai pengurus Yayasan Bidang Akademis, tidak bisa hadir, dan kami beri kesempatan untuk memberikan masukan kali ya, bagaimana? Atau pasti sebagai Direktur PPUL memberikan sepatah 2 kata untuk mengenai acara webinar kali ini. Silakan Pak Asti.
Terima kasih. Kami atas nama Lia mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta semua. Webinar pagi ini sudah mengikuti acara dengan baik dan kami sudah menyaksikan semuanya berjalan dengan baik dan harapannya sedikit yang kami berikan pada pagi ini bisa menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua yang hadir pada pagi ini, karena kami memang berupaya untuk LIA itu tujuan dasarnya adalah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, sehingga harapan dengan beberapa kegiatan-kegiatan online kami ini bisa sedikit banyak nantinya membantu pengetahuan kita semua. Dan kepada Bu Novi ya, selaku narasumber, Bu Rahma selaku moderator dan Mas Agit yang sudah mengatur pelaksanaan pagi ini, kami ucapkan terima kasih banyak, sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Dan kepada Bapak Ibu semua sekali lagi, harapan kami ini bisa membantu menambah pengetahuan buat Bapak Ibu. Dan nanti kalau memang ingin lebih jauh mengenal LIA, kita bisa berkomunikasi, kita saling bisa kerjasama untuk hal-hal yang lebih positif buat kemajuan bangsa kita. Sekali lagi terima kasih dan selamat berjumpa nanti di acara webinar online LIA lainnya. Sekali lagi mohon maaf kalau banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdi atas patah dua kata-kata. Dan di penghujung acara pada kali ini kami akan memberikan door prize, kepada Bapak Ibu yang akan kami pilih nama-namanya melalui kami akan kita berikan 3 orang. Yang pertama akan mendapatkan buku dari majalah CNS. Maaf, suara cukup bagus. Dan kedua, voucher dari LB, voucher potongan biaya khusus sama sebesar 200.000. Dan yang ketiga juga akan mendapatkan voucher dari bagian bahasa LIA sebesar 200.000. Baik, kita mulai door prize kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat kepada Bapak atau Mas Muhammad di rumah. Ya, nanti kita hubungin. Itu mendapatkan buku dari majalah CNS Junior. Kemudian yang kedua, kita berikan lagi kepada Skolastika. Skolastika itu dari nama ya, betul ya, Skolastika. Selamat buat Skolastika. Kemudian yang tiga, ini Skolastika juga mendapatkan voucher lembaga bahasa, diskon khusus untuk di LB LIA 200.000. Kemudian yang ketiga adalah Marjeni. Mohon maaf, Marjeni tadi sudah karena kita sudah berikan pemenang untuk penanya yang dari Padang. Kalau nggak Marjeni, maka kita akan undi satu kali lagi, memberi kesempatan kepada yang lain untuk mendapatkan door prize. Mohon maaf ya Marjeni ya. Oke. Hari ini Marjeni sangat beruntung mendapatkan 2 kesempatan sebenarnya. Oke, yang ketiga adalah Sari Vaiza. Tolong Mas Willy dan Mas Jadi dicatat nama-namanya, 3 pemenang.
Dan sama kepada semua pemenang door prize. Jadi bagi tadi yang memenangkan atau yang mendapatkan penanya beruntung pada pagi ini 7 orang dan 3 orang akan silakan menghubungi Pak Willy, ada di WA Group, untuk menghubungi di WA Group tersebut. Dan jangan lupa tentunya kami tunggu testimoni dari Bapak sekalian dan kami tunggu di event-event online berikutnya. Kami sangat terima kasih untuk mengikuti kegiatan event online. Selain webinar juga kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang lain. Tetap terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan atau koneksi yang kurang baik dari kami. Kemudian ada salah tutur kata dan sebagainya dari kami, mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian. Oh ya, ada satu sesi lagi yaitu foto bersama. Foto bersama. Kami pandu, silakan untuk Mr. Willy untuk memandu foto bersama. Oke, kita hitung ya. Share screen-nya matiin dulu. Oh, sorry. Siap, sudah ya. Kita akan mengadakan festival bersama. Saya hitung dari 1. Mulai 1, 2, 3. Oh ya, baik itu saya yang kemudian yang kedua. 1, 2, 3. Dan yang terakhir ada 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti acara dari awal sampai akhir, berperan aktif, berkontribusi langsung. Terima kasih sekali dan mohon maaf apabila kekurangan. Jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jaga imun tubuh, dan selalu kita mudah-mudahan selalu terhindar dari virus COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua buat Pak Panitia. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir. Terima kasih. Jangan lupa ya kirim testimoni yang ada di share. Kami tunggu. Thank you. Terima kasih Bu Thank you Sujarina. everyone. Thank you ya sudah menghubungi. In live ya. Ya silakan Bu. Sampai ketemu lagi di workshop.